Perkenalkan, nama saya Marsha Mamonto. Saya Delima. Saya Nurwahida Bahar. Saya Rifka Dwi. Saya Adriansyah. Pada kesempatan ini, kami kelompok 2 akan membahas materi tentang protein dan menjelaskan apa sih itu protein. Nah, protein merupakan nutrisi yang berperan besar dalam menyusun hampir semua sel tubuh, termasuk tulang, otot, paru-paru, kulit, hingga rambut. Protein berasal dari bahasa Yunani proteus yang berarti pertama atau utama. Protein adalah sumber asam amino atau makromolekul yang setidaknya mengandung karbon, hidrogen, nitrogen, dan yang lainnya. Protein memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia. Yang pertama, memberikan nutrisi bagi tubuh, kemudian menjadi katalis bagi reaksi kimia yang terjadi pada tubuh atau enzim, kemudian dapat melakukan pembentukan hormon. Jenis-jenis protein dan fungsi protein bagi tubuh kita. Kita bisa membayangkan protein itu seperti batu bata yang membangun sebuah rumah. Protein itu membangun dan memperbaiki semua jaringan di tubuh kita, mulai dari otot, kulit, sampai rambut. Protein itu terbuat dari banyak sekali blok-blok kecil yang disebut dengan asam amino. Ada 20 jenis asam amino, dan tubuh kita butuh semuanya untuk bekerja dengan baik. Nah, ada beberapa asam amino yang tubuh kita nggak bisa bikin sendiri, jadi kita harus dapetin dari makanan. Asam amino ini disebut dengan asam amino esensial. Kita bisa dapetin protein dari dua sumber utama, yaitu hewan dan tumbuhan. Protein hewani, misalnya dari daging, ikan, telur, dan susu, itu komplit sekali mengandung semua asam amino esensial. Sedangkan protein nabati, kayak kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayur, kadang-kadang kurang lengkap asam aminonya. Tapi kita bisa makan berbagai macam sayur dan kacang-kacangan. Kita bisa dapatin semua asam amino yang dibutuhkan. Selain itu, protein juga memiliki struktur yaitu primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Nah, struktur primer protein merupakan urutan asam amino penyusun protein yang dihubungkan melalui ikatan peptida atau amida. Kemudian yang kedua, protein sekunder. Struktur sekunder adalah struktur dua dimensi dari protein. Pada struktur ini terjadi lipatan atau folding beraturan akibat adanya ikatan hidrogen di antara gugus-gugus polar dari asam amino dalam rantai protein. Kemudian struktur tersier protein. Struktur tersier merupakan gabungan dari aneka ragam dari struktur sekunder. Struktur tersier biasanya berupa seperti gumpalan. Kemudian yang terakhir, struktur kuaterner protein. Dalam struktur ini, protein membentuk molekul kompleks, tidak terbatas hanya pada satu rantai protein, tetapi beberapa rantai protein juga membentuk seperti bola. Kebutuhan protein bervariasi berdasarkan usia dan tingkat aktivitas. Orang yang aktif membutuhkan lebih banyak protein. Kondisi kesehatan tertentu memerlukan penyesuaian asupan protein. Kebutuhan protein harian dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor seperti usia, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan. Bayi yang berusia 0 sampai 5 bulan bisa mendapatkan semua protein yang mereka butuhkan melalui menyusui. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang ibu yang sedang menyusui untuk mengonsumsi makanan yang tinggi akan protein. Setelah bayi berusia 6 bulan, mereka mendapatkan makanan tambahan yang mengandung protein melalui yakni empasi. Pria membutuhkan protein untuk membantu jaringan tubuh mereka berkembang dan sehat. Saat pria mendapatkan massa otot, asupan protein akan lebih banyak dikonsumsi. Sedangkan wanita akan membutuhkan lebih banyak protein ketika mendekati masa pubertasnya daripada anak laki-laki. Namun, seiring bertambahnya usia, konsumsi protein wanita cenderung menurun. Perlu diingat bahwa kebutuhan protein harian bervariasi tergantung pada individu masing-masing dan kebutuhan masing-masing dan juga kesehatan masing-masing. Oleh karena itu, perlu berkonsultasi kepada dokter atau ahli gizi dalam menentukan protein yang tepat untuk tubuh. Untuk memenuhi kebutuhan protein Anda bisa mengikuti tips berikut ini. Yang pertama, makanan. Makanan protein di setiap waktu makan
Pastikan setiap waktu makanan utama mengandung sumber protein seperti daging, ikan, telur, atau sumber nabati seperti tempe atau kacang-kacangan. Tips ini membantu tubuh mendapatkan asupan protein yang merata sepanjang hari. Yang kedua ada variasi. Variasikan sumber protein. Gabungan antara protein nabati dan hewani. Protein hewani biasanya lebih lengkap, tetapi protein nabati lebih kaya manfaat dan dapat dipadukan untuk memenuhi semua kebutuhan asam amino esensial. Yang ketiga ada suplemen. Untuk memenuhi kebutuhan protein dengan suplemen, pilih protein yang sesuai, seperti whey atau untuk pemulihan cepat, atau protein nabati untuk vegan. Sesuaikan jumlah dengan kebutuhan harian Anda dan konsumsi di waktu yang tepat, seperti setelah olahraga atau sebagai cemilan. Suplemen harus digunakan sebagai pelengkap, bukan pengganti makanan utama. Dan pastikan memilih produk berkualitas dan merek yang terpercaya. Sebaiknya konsultasikan dulu kepada ilmu gizi atau ahli gizi atau dokter sebelum mengkonsumsinya. Jadi, kesimpulan dari materi kami adalah protein adalah nutrisi penting yang berperan dalam menyusun tubuh, membangun jaringan, dan memberikan energi. Protein juga membantu menjaga kekuatan dan elastisitas tubuh. Dengan begitu, tubuh akan berfungsi dengan optimal.